Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini, melanjutkan kembali pelajaran kita dari Syarah Ar-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada hadis yang ke-23, yang mana hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sampai pada pembahasan ucapan Nabi SAW, was-sabru diya'un, bahwasanya kesabaran itu merupakan cahaya, ya, atau kesabaran itu merupakan, ya, sinar. Baik, dikatakan di sini as-sabru, yang dimaksud dengan sabar. Apa itu sabar? Habsun nafsi amma yajibu sabar anhu wa alaih, yaitu seorang menahan jiwanya dari perkara-perkara yang mewajibkan dia bersabar atas perkara tersebut. Jadi sabar itu kita menahan jiwa dari perkara yang memang mewajibkan kita untuk bersabar dari perkara tersebut. Qala ahlul ilm, berkata para ulama, was-sabru salasatu anwa'. Sabar itu ada 3 macam. Jadi sabar itu ada 3 macam. Al-awwal, yang pertama, sabrun an ma'siyatillah, bersabar di dalam menjauhi maksiat. Bimakna an tahbasa nafsaka an fi'lil muharram hatta ma'a wujudis sabab, yaitu engkau menahan jiwamu dari melakukan perkara yang diharamkan meskipun di situ ada sebab, ya, sebab yang bisa menjadikan kita melakukan perbuatan tersebut, tapi kita menahan diri kita. Apalagi tidak ada sebabnya, ya, ada sebabnya kita disuruh untuk menahan diri kita, menjaga diri kita, apalagi tidak ada sebabnya. Contoh misalkan
Rajulun hadathathu nafsuhu an yazni, seperti seseorang yang dibisiki oleh jiwanya untuk berzina. Famana'a nafsahu, lalu dia menahan dirinya. Dia tak mau melakukannya, dia tahan dirinya. Dia tahu ini perbuatan maksiat, bahkan ada kesempatan untuk dia melakukan perbuatan itu. Bisa jadi tidak ada yang melihatnya, hanya dirinya dengan wanita tersebut berdua. Tapi di sini dia menahan dirinya, dia ingat kebesaran Allah, dia ingat tentang azab dari Allah Ta'ala. Jadi dia menahan jiwanya untuk tidak menguasai dirinya. Fanaqul hadza sabrun an ma'siyatillah. Ini contoh kesabaran seorang menjauhi maksiat kepada Allah. Mana kisahnya? Contoh yang lain. Wa kama jara Yusuf ma imratil aziz. Sebagaimana yang Allah ceritakan tentang Nabi Yusuf bersama istrinya Fir'aun. Fa inna imra'atal aziz da'athu ila nafsiha, yang mana istrinya Fir'aun itu mengajak Nabi Yusuf untuk berzina dengannya. Fi halin hiya aqwa ma yakunu lil ijabah, yang mana dalam kondisi tersebut kecondongan untuk memenuhi panggilan itu sudah sangat kuat. Li'annaha ghallaqat abwaba wa qalat hayyat lak. Ya. Dan wanita tadi telah menutup pintu tersebut dan dia mengatakan, sudah, aku ini milikmu. Ya, kira-kira kalau dalam kondisi demikian nih, antum berduaan cantik gitu kan. Ya, tajam, tidak ada yang lihat. Apalagi zaman itu nggak ada CCTV. Ya. Nggak ada CCTV, tidak ada yang melihat. Diajak sama wanita yang cantik jelita. Kadang-kadang nggak usah cantik lah, yang biasa-biasa saja kalau sudah berdua ya. Kadang-kadang iman kita juga goyang jemaah. Apalagi ini Imra'atul Aziz, seorang wanita yang dia punya kedudukan, istrinya raja, bukan orang sembarangan. Ya. Sampai-sampai Allah katakan di dalam Al-Quran dalam surat Yusuf, apa kata Allah di situ? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh wanita tersebut sudah memiliki kecondongan kepada Yusuf. Demikian pula Yusuf, dia memiliki kecondongan kepada wanita tersebut. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau sekiranya Allah tidak memberikan kepada Yusuf itu burhan. Ya. Memberikan kepada Yusuf itu bukti dari Rabb-nya, mungkin dia akan melakukan perbuatan tersebut. Nah, para ulama ketika menafsirkan apa yang dimaksud dengan burhana Rabbi, bukti dari Rabb-nya, jumhur ulama mengatakan bahwasanya Allah menampakkan kepada Yusuf wajah dari abinya. Ya, sehingga dia pun ingat kepada abinya, kemudian dia tidak melakukan perbuatan tersebut dan dia pun lari kabur untuk menjauhi wanita tadi. Nah, ini contoh bagaimana Yusuf dia berusaha untuk bersabar menjauhi perbuatan maksiat, padahal dalam kondisi dia itu sudah mampu untuk melakukannya, tidak ada penghalang lagi antara dia dengan Imratul Aziz berdua di dalam ruangan tersebut. Tetapi dia berusaha untuk bersabar
Allah Subhanahu wa taala pun menolong dia. Maka dari sini para jamaah sekalian, kita tahu orang yang bersabar dalam menjauhi maksiat pasti Allah taala akan memberikan pertolongannya. Enggak usah khawatir. Ya, antum tidak perlu khawatir. Yang penting kita bersabar meninggalkan maksiat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga kita dari maksiat tersebut, disertai dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW di dalam hadis beliau, dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah taala di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita untuk berzina, zatu mansibin wa jamal, yang mana wanita ini memiliki kedudukan, memiliki kecantikan, tetapi dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku ini takut kepada Allah. Jadi kata para ulama, di antara cara untuk kita menumbuhkan kesabaran dalam diri kita dengan mengatakan aku takut kepada Allah. Jadi diungkapkan ucapan itu sehingga seorang yang mengajak kita bermaksiat tadi, dia pun ingat, sadar dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengatakan kepada diri kita dan juga kita mengatakan kepada orang tersebut, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ya. Ini diantara penjelasan para ulama bahwasanya kita harus mengucapkan kata tersebut agar orang-orang yang mengajak kita bermaksiat mereka ingat dengan Allah Ta'ala. Dan orang yang beriman apabila diingatkan kepadanya tentang Allah, maka pasti mereka akan merasa takut kepada Allah Ta'ala. Nah, ini yang pertama, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang kedua, sabrun ala ta'atillah, yaitu seorang bersabar dalam melaksanakan ketaatan. Bi an yahbasal insanu nafsahu ala ta'ah, yaitu seorang manusia dia menahan jiwanya untuk tidak mengeluh dalam rangka dia taat kepada Allah. Karajulin arada an yusalliya, seperti seorang yang ingin salat, fada'athu nafsuhu ilal kasal, terkadang jiwanya mengajak dia kepada kemalasan, au ilal firash, kepada tempat tidur. Kadang-kadang kan seperti itu juga. Sudah tarik selimut, apalagi hujannya, ya, hujan, tarik selimutnya nggak apa-apa, hari masih panjang, ya, kan gitu kan? Au ila ta'am, atau jiwa itu mengajak kepada makanan, padahal makanannya belum siap, istrinya baru masak. Lalu dia pakai dalil la salata bihadratit ta'am, makanan kalau sudah hidang nggak boleh sholat katanya, padahal belum dihidangkan, baru dibuat. Nah, ini namanya cari pembenaran namanya nih, bukan cari kebenaran. Ya. Bahkan ada yang kadang-kadang istrinya disuruh masak dekat sholat, masak kok lapar, ya, supaya tidak pergi sholat dengan alasan makanan telah dihidangkan. Au ila muhadatsatil ikhwan, atau terkadang ada orang yang mengajak kita bicara, ada tamu mungkin ya. Ya, jadi kalau ada tamu datang ke rumah pas waktu sholat, ya tamunya diajak sholat. Kecuali kalau tamunya orang kafir, gimana tuh mau ajak sholat? Ya antum bilang aja, ya Pak, saya mau sholat, mau tunggu atau mau pulang?
Kira-kira berani nggak? Ya. Kalau antum sungkanan orangnya, berarti jangan terima tamu mendekati waktu sholat. Walakin alzama nafsahu bil qiyam lis shalah fa hadha sabrun ala taatillah. Akan tetapi orang ini dia mengokohkan jiwanya untuk mendirikan sholat. Dia lawan rasa malas itu. Dia terus melakukan ibadah kepada Allah. Fahada sabrun ala taatillah. Maka ini disebut dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Kayak misalkan antum puasa sunnah di makan gitu. Antum tanya dulu, nek makanannya enak, nggak apa-apa. Nggak enak sabar aja. Nanti Allah Ta'ala akan mengganti dengan yang lebih enak. Ya kan kadang-kadang begitu kita jawab. Nah yang ketiga, sabrun ala aqdarillah. Itu seorang bersabar terhadap takdir-takdir Allah. Fa inna Allah Ta'ala yaqdiru lil 'abdi ma yulaimu tabi'a wa ma la yulaim. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menakdirkan bagi hamba-hambanya apa yang yulaimu tabi'ah, yang tidak sesuai dengan atau tidak klop dengan tabiat kita, dan perkara-perkara yang klop dengan tabiat kita. Artinya kadang-kadang ada takdir Allah Ta'ala itu ya, secara tabiat kita tidak suka, secara tabiat kita senang ya. Kalau yang sesuai dengan tabiat itu biasanya senang kita, oh ini takdir baik kita katakan. Tapi kalau nggak sesuai kita bilang ini takdir yang buruk. Mana contohnya? Kayak musibah. Musibah itu adalah perkara yang tidak disenangi oleh tabiat manusia. Nggak ada orang senang sama musibah. Antum cari manusia manapun jemaah, mau yang sudah ngaji, yang belum ngaji, muslim, kafirnya nggak senang kepada yang namanya musibah. Contoh satu musibah, sakit. Ada yang senang sakit jemaah? Hah? Nggak ada orang senang sakit itu. Sakit apapun. Makanya bohong orang yang mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Antum sakit gigi juga, ujung-ujungnya sakit hati jangan. Orang sakit gigi itu kepalanya sakit. Ya, orang ribut di rumah, tidak senang. Lihat orang makan enak karena sakit gigi juga sakit hati. Jadi nggak ada sakit yang enak itu. Tabiat kita nggak senang sama yang namanya sakit itu, tidak ada yang senang. Kalau bisa kehidupan kita ini bahagia semua, bahagia terus, nggak ada rasa sakitnya, nggak ada tidak nyamannya. Lebih baik bahagia, ya. Lebih baik kita bahagia terus. Saya kalau lebih enak sama itu ya, ganti lah. Nggak los saya nih. Ada hadiah aja mah yang bisa jawab pertanyaan. Cek tes. Ini lebih enak ini. Ini disimpan dulu. Jadi khusus saya pakai ini aja. Nggak usah pakai itu. Nah, ini ada hadiah aja mah, nanti yang bisa jawab. Ya, kalaupun antum sudah punya bukunya, nanti bisa antum kasih yang lain. Ya, antum sudah punya buku ini? Banyak sudah punya? Belum punya kan? Ini 2 jilid nih punya beliau ya, punya Ustaz Firanda. Ya, saya kasih hadiah. Nanti insya Allah pertanyaannya gampang pertanyaannya. Ya,
Jawabnya rada susah. Ya. Baik. Gak ada orang yang senang musibah itu, gak ada. Uang hilang, ada yang senang uangnya hilang? Gak ada. Bensin habis tiba-tiba tengah jalan, gak ada jawab. Ini segala perkara yang tidak menyenangkan, gak ada orang senang. Tapi itulah Allah Ta'ala menciptakan perkara tersebut. Perkara yang tidak menyenangkan itu, yang tidak mengenakan itu. Tujuannya apa sih? Akankah kita bisa menerimanya dengan penuh kesabaran atau tidak? Kalau yang namanya nikmat, sepakat. Semua orang senang sama yang namanya nikmat. Tidak ada orang sepingin usahanya rugi. Terus untung terus. Jangankan itu rugi. Sekedar balik seperti modal aja nggak mau kalau bisa ada untungnya. Gak ada orang yang senang pergi ke dokter, karena pergi ke dokter itu buang-buang biaya. Andai kata kita disuruh milih mungkin ya, kalau bisa semua yang ada di dunia ini gratis, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak. Namun itulah kehidupan. Allah katakan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah putar kehidupan manusia itu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji manusia dengan kebaikan atau keburukan. Ingat, bukan hanya Allah menguji kita dengan keburukan, salah. Tapi perkara yang kita anggap nikmat itu juga merupakan ujian dari Allah Ta'ala. Lulus atau enggak. Kadang ada orang bisa lulus dari sisi musibah, tapi enggak lulus dari sisi nikmat. Contoh Qarun. Ujian kefakiran, lulus dia. Qarun itu lulus ujian kefakirannya. Dia berdoa sama Allah, dia beribadah sama Allah, lulus. Tapi giliran diberikan nikmat, enggak lulus dia. Kufur dia. Dengan sombongnya mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Aku punya harta ini karena kepintaranku. Enggak lulus dia. Tapi pas waktu dia fakir, Masya Allah, Qarun itu doa, sholat, beribadah sama Allah, siang malam minta sama Allah, ngangkat tangannya, bersabar menerima kefakiran itu. Tapi giliran diberikan kekayaan sama Allah, nggak lulus dia. Ya. Jadi bukan sekedar sabar itu dalam masalah musibah, tetapi juga bagaimana dalam masalah nikmat. Selain kita syukur, kita butuh yang namanya sabar. Ya. Mana contohnya sabar dalam masalah nikmat? Antum punya harta, antum bagikan kepada sebagian orang, tapi tidak antum bagikan sebagian orang. Orang yang tidak antum bagi itu, dia akan mencaci maki antum. Wong sugi pelit jadi. Benar atau tidak? Ya toh? Wong sugi pelit jadi. Kondisi seperti itu aja. Makanya dikatakan di sini, yaitu seorang berusaha untuk bersabar di dalam dia menghadapi perkara-perkara yang tidak disenangi oleh jiwanya, terutama dalam masalah musibah. Fa idza nazala bil abdi musibah fa innahu yahbisu qalbahu anit tasakhut qalbi. Maka apabila Allah menurunkan musibah kepadanya, maka hendaklah dia menahan jiwanya untuk tidak ada rasa mangkel, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa benci. Wa an yakul innahu yarda an rabbihi azza wa jalla. Tetapi justru dia mengatakan saya ridha dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada saya. Itu yang harusnya dikatakan oleh orang beriman. Makanya resep kehidupan itu, kata para ulama,
Sebagaimana diambil dari hadis Sa'ad bin Shihab Ar-Rumi, Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Urusan-urusan orang beriman itu semuanya baik. Dan kondisi ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Maka Nabi mengatakan, in asabatuhu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabatuhu darra sabara fakana khairan lah. Kalau dia dapat nikmat dia bersyukur, kalau dia dapat musibah dia bersabar. Itulah yang terbaik dalam setiap kondisi tersebut. Nah, jadi kesabaran itu sangat dibutuhkan di dalam kita menerima segala takdir Allah. Ya. Taib. Kemudian dikatakan di sini, Syekh membawakan contoh bentuk kemarahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang dapat musibah, yang tidak bisa bersabar dari musibah tersebut. Yang pertama, kata beliau, at-tasakhut al-qawli, kemurkaan dari sisi ucapan. Mana contohnya? Bi an la yad'u bil wail was-subur kama yaf'alu ahlal jahiliyah atau ahlul jahiliyah, yaitu dengan tidak berdoa dengan doa-doa yang buruk seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Kayak sebagian orang bilang, sudah cabut saja nyawaku, kenapa aku tidak mati saja? Gimana aku bisa hidup? Nah, itu orang-orang jahiliyah seperti itu, yang berbicara seperti itu. Intinya jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ketika dapat musibah itu. Justru kalau dapat musibah berdoa. Sebagaimana dicontohkan oleh Ummu Salamah. Beliau dapat musibah, beliau berdoa, beliau meminta ganti kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala dari musibah yang menimpaku dan ganti dengan yang lebih baik. Nah, itu kondisi yang terbaik yang kita keluarkan dari lisan ketiga ketika kita mendapatkan musibah. Adapun bentuk kemurkaan yang kedua, at-tasakhut al-fi'liyah, yaitu kemurkaan dari sisi perbuatan. Seperti seorang merobek-robek bajunya, atau dia menjambak-jambak rambutnya, atau dia menampar-nampar pipinya, atau guling-guling di situ tuh, di tanah-tanah itu sambil nangis, seolah-olah dia menunjukkan kekecewaan dengan takdir yang dihadapinya. Ingat ikhwan, tidak ada musibah yang lebih berat yang dirasakan oleh manusia kecuali para nabi dan rasul. Nabi kita pernah merasakan apa yang kita rasakan. Kehilangan orang-orang yang dicintai pernah. Contoh Nabi ketika meninggalnya Ibrahim di usia 18 bulan. Apa reaksi Nabi? Nabi menangis. Nabi namanya manusia biasa ya. Nabi itu menangis, meneteskan air mata. Tetapi tidak sampai yang kemudian berteriak, tidak sampai yang kemudian menampar-nampar dirinya, merobek-robek bajunya, tidak. Beliau menangis. Wajar tabiat manusia kehilangan orang yang dicintai. Meneteskan air matanya. Itu hal yang lumrah. Tidak dilarang. Cuma yang dilarang itu adalah yang berlebih-lebihan.
yang sampai menjadikan kita seolah-olah tidak percaya dengan takdir Allah Ta'ala, tidak menerima dengan takdir Allah Ta'ala. Apalagi sampai menimbulkan suudzon dalam diri kita kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak sayang sama kita. Jadi kasih sayang Allah Ta'ala bukan dengan tidak mewafatkan orang-orang yang kita cintai, salah. Itu sama halnya antum ingin hidup lama di dunia. Sementara dunia ini kan bukan tempat kita. Ini kan cuma tempat transit. Transit sebentar. Ya. Karena dibandingkan dengan kehidupan kita di akhirat jauh. Ibarat kata antum melakukan satu penerbangan ke satu tempat, lalu antum transit di bandara yang satu dalam kurun berapa jam. Nah, itulah ibarat dunia seperti itu. Setelah itu antum pergi meninggalkan tempat tersebut. Ada nggak ceritanya antum transit di satu tempat, kemudian antum bangun rumah di situ? Nggak ada kan? Ya, nggak ada. Kalaupun dunia ya diberikan rumah sama Allah Ta'ala. Tapi kurang lebih seperti itu. Sebentar dunia ini. Ya, maka kita bersabar dalam menghadapi segala takdir-takdir Allah Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita selama kita hidup di dunia. Taib para jamaah sekalian. Kemudian kata Syekh di situ, wa hunaka martabatun fawqas sabri, dan di sana ada tingkatan yang lebih tinggi dari sabar. Jadi sabar dalam menghadapi musibah itu tingkatan yang paling rendah. Sebagian para ulama mengatakan manusia dalam menyikapi musibah itu ada 4 golongan. Ada yang mengatakan 3, yang mengatakan 4. Golongan yang pertama adalah golongan yang at-tasakhut, yang murka dengan musibah tersebut atau dengan takdir tersebut. Dia tidak terima. Ini golongan yang paling buruk. Al-ghadab wa tasakhut. Orang yang murka. Sedangkan yang di atasnya, di atas murka itu as-sabr, kesabaran. Jadi itu baru tingkatan yang paling rendah, sabar itu. Nah, di atasnya sabar itu ada tingkatan yang lebih tinggi. Ar-ridha. Itu seorang ridha bi aqdarillah, dengan segala takdir-takdir Allah. Akmalu halan minas sabri ala aqdarillah. Yang ini merupakan kondisi yang sempurna daripada kesabaran dalam menghadapi takdir. Ridho, hati yang senantiasa lapang di dalam menerima segala musibah atau takdir yang tidak baik dari Allah Ta'ala kepada kita. Ya, jadi dia menerima segala apa yang menjadi takdir Allah Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan di atas ridho itu ada syukur. Jadi dapat musibah, bersyukur. Ada yang mengatakan hanya sampai ridho, ada yang mengatakan sampai syukur. Jadi kalau kita mendapat musibah, kita bersyukur kepada Allah. Dan ini sangat sulit. Kira-kira antum kalau dapat musibah bersyukur itu gimana tanggapan orang-orang di sekitar antum? Ada keluarga meninggal, terus antum mengatakan alhamdulillah,
ala kulli hal. Oh, kurang ngajar gitu. Orang meninggal alhamdulillah aja deh. Ya. Makanya kan Nabi SAW mengatakan apa? Kalau dapat perkara yang tidak menyenangkan, kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau dapat nikmat, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kan begitu kan? Ya. Ada yang mengatakan di atasnya syukur, ada yang mengatakan hanya sampai ridho. Ya. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi daripada kesabaran. Walihada qala ahlul ilm. Oleh karena itu para ulama mengatakan innar ridha a'la halan minas sabr. Ridha itu lebih tinggi kedudukannya daripada kesabaran. Wa qalu, lalu mereka mengatakan innas sabra wajib war ridha mustahab. Adapun kesabaran itu wajib, sedangkan ridha itu sunnah. Jadi tidak iso ridho yaudah, yang penting sabar, gitu loh. Kalau sudah bisa sabar, harus naik kelas. Belajarlah untuk ridho, menerima segala kondisi. Jadi tingkatan sabar di atasnya ada ridho. Kalau para nabi itu sudah tingkatannya ridho semua. Ya, sudah bukan tingkatan sabar lagi, tapi sudah tingkatan ridho. Nah, kemudian kata saya di sini, dari ketiga sabar tersebut, mana yang lebih afdal? Ya, mana yang lebih afdal? Naqul, kita katakan, amma min haitsu huwa sabrun fal afdal as-sabru ala taatillah. Maka sabar yang afdal itu adalah seorang bersabar dalam melaksanakan ketaatan. Kenapa demikian? Li'anna ta'ata fiha habsun nafsi wa it'abul badan. Karena di dalam kita taat itu ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, menahan jiwa, mengekang jiwa. Dan yang kedua, capeknya tubuh kita dalam melaksanakan ibadah. Kayak sholat, puasa, siang-siang lihat yang warna kuning, hijau, merah gitu kan. Pingin kan? Nah, kan begitu. Sudah ya? Adzan ya? Sudah, ada dulu jawab.
Asyhadu an asyhadu an la haula wala quwwata la haula wala quwwata la haula wala quwwata la haula wala quwwata la ilaha illallah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala billahi rabbil bil islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasul Allahumma rabbi hadiyatan wassalatu qaimati Muhammad rasulullah wa ba'athu muqammam mahmudan alladhi wa'ata. Baik. Sebelum saya lanjut, saya mau kasih pertanyaan coba. Ini hadiahnya. Kita sering dengar adzan toh? Pertanyaan saya, sebutkan 5 sunnah adzan. 1 Pak. Dua. Bersolawat lah ya. 3. 4. Membaca adab, terakhir membaca. Yang keempat apa? Syahadat. Syahadat. Yang terakhir membaca doa pengakuan. Labas, karena beliau sudah bisa menjawab. Fadhal. Ya, yang pertama sunnah adzan itu ya mendengarkan dan menjawab muadzin. Jadi dengarkan dulu, gimana antum mau jawab kalau nggak dengarkan? Jadi dengar dulu, baru kemudian setelah itu menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu antum dianjurkan bersolawat kepada Nabi SAW. Dan solawat yang terbaik itu adalah solawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga, ya,
Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pengakuan raditu billahi robba wa bil islami dina ini setelah membaca syahadat atau setelah sekalian adzannya. Jadi boleh di antara keduanya. Jadi setelah syahadat antum baca doa itu dalam kondisi muadzin mengucapkan hayya alas sholat. Atau kalau nggak baca di situ nanti baca di akhir sekalian. Jadi selesai kita membaca sholawat. Yang keempat, membaca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma dan seterusnya. Nah, yang kelima, antum berdoa minta kepada Allah karena antara azan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Ini 5 sunnah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Semoga hadiahnya bermanfaat. Tunggu hadiah berikutnya coba. Tenang, masih banyak buku-buku di rumah itu. Saya tadi buka buku, kok double buku ini? Ya, jadi buku itu saya punya double daripada nggak dipakai. Ya, saya kasih hadiah saja. Hah? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Insyaallah. Baik. Kita lanjut sedikit. Ya. Jadi tingkat yang paling tinggi dari kesabaran itu seorang melaksanakan sabar dalam menjalankan ketaatan. Karena berat memang. Jalankan sholat, laki-laki datang ke masjid itu tidak mudah. Tetapi semua itu akan merasa ringan ketika kita memohon pertolongan kepada Allah dan dibarengi dengan kesabaran. Ya. Sehingga kata para ulama, di antara makna doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita meminta kepada Allah pertolongan dalam ibadah. Di situ ada sebuah pengharapan agar dalam pertolongan itu diberikan kesabaran. Karena nggak bisa seorang itu melaksanakan ibadah tanpa kesabaran. Dalam ibadah itu ada ujiannya. Ketemu sama imam yang sholatnya panjang, gitu kan? Taraweh di masjid A. Antum lihat jadwal, imamnya cepat nih. Ya hari ini Ustadz Fulan, cepat kalau imam jadi taraweh. Tahu-taunya Ustadznya berhalangan, diganti suwe. Azab iki coba. Kadang-kadang gitu kan, antum datang ke satu masjid, tiba-tiba jadwalnya tidak sesuai dengan imam yang datang. Nah, di situ kita membutuhkan yang namanya kesabaran. Imamnya bisa jadi baca surat-surat panjang. Ya, mungkin yang di luar ekspektasi antum. Ya, harusnya baca imamnya itu ya sudah an-naba ke bawah lah. Tahu-tahu surat Al-Hadid ke atas gitu. Ya. Ibadah memang seperti itu, butuh kesabaran. Apalagi pas puasa musim panas misalkan. Terik, panas. Nah, kita masih punya waktu nih jamaah. Berdoa agar puasa tahun depan itu jangan musim panas. Ya, biar musim dingin gitu loh. Enak, enggak terlalu panas. Kan begitu. Kalau panas kan lumayan. Tapi biasanya ibadah di dalam kondisi yang sulit itu pahalanya lebih besar daripada dalam kondisi yang gampang. Makanya orang melaksanakan ibadah di saat kondisi perang itu pahalanya lebih besar daripada dalam kondisi dia aman. Tapi tidak perlu antum doa ya Allah perang Indonesia supaya kita dapat pahala besar. Jangan, jangan. Aman aja, biar enak. Ya. Yang aman saja masih banyak yang nggak datang ke masjid, apalagi yang perang. Ini kita aman aja masjid nggak banyak yang nggak datang. Baru hujan air. Ini belum hujan rudal loh ini. Baru hujan air sudah banyak alasan. Sallu fi buyutikum. Padahal baru gerimis ya. Baru gerimis. Kalau hujan lebat iya mungkin. Nah, ya.
Nah, sedangkan tingkatan yang kedua yaitu sabar di dalam meninggalkan maksiat. Itu tingkatan yang paling tinggi yang kedua. Kalau tadi pertama ketaatan, yang kedua meninggalkan maksiat. Loh, kenapa demikian? Karena ada usahanya, tetap ada usahanya. Tetapi usahanya tidak lebih besar daripada melaksanakan ketaatan. Karena sekedar ninggalkan. Antum diajak maksiat, udah tinggalkan aja, kan gampang. Tetapi kalau melakukan, itu usahanya lebih besar. Ya, usahanya lebih besar. Tapi kalau meninggalkan, tidak lebih besar usahanya. Baru kemudian yang ketiga, yaitu bersabar dalam menghadapi takdir. Kata Syekh di sini, ya, hendaklah kita itu memiliki sikap seperti layaknya binatang ternak. Gimana? Santai mawon gitu loh. Menghadapi takdir itu santai aja. Sudah, ini takdir Allah Ta'ala. Jalani aja kehidupan ini. Gak perlu yang terlalu gini. Nah, santai aja gitu loh. Ada satu musibah yang kita itu bisa menyelesaikannya dengan usaha. Tapi ada musibah yang Allah timpakan kepada, ujian yang Allah timpakan kepada kita. Sudah usaha nih, gak bisa selesai-selesai. Karena memang tipe musibah atau ujian itu adalah dibiarkan akan selesai sendiri. Allah Ta'ala akan menyelesaikannya dengan cara Allah. Kita sudah ngambil usaha, sudah mengambil ikhtiar nih. Tidak bisa selesai, ya udah, biarkan aja. Biarkan Allah Ta'ala yang akan menyelesaikan dengan cara Allah Ta'ala. Yang penting kita itu berjalan aja sesuai dengan yang diperintahkan. Gitu aja. Nah, kalau kita memiliki 3 kesabaran ini, maka dengan demikian insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Baik para jemaah sekalian, ya ini yang mungkin yang bisa kita ambil pada kesempatan ini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita masuk ke sabda atau ucapan Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Yaitu Al-Quran itu sebagai hujjah yang akan menolongmu atau justru yang akan membinasakan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.